Lo Jin itu biro 6.500. ada yang 6.500 gaji 6.500 lagi, bayangkan kan 6.500. Tapi ketika dikasih 6,5 otomatis naiknya berapa persen ya, 1/4 gitu loh. Karena pasokan, ini sebenarnya pasokan aja. Pasokan dari Indonesia ini kan udah maju mundur kan. Otomatis harga yang ada di sini itu udah mahal gitu. Pak, maksud nggak? Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya ditemani dengan Mas Bojo Sandro Japri. Si ngedit langsung kayak gitu kan si ngedit. Oke teman-teman, di perjumpaannya sangat bahagia ini ya. Siangnya panas hot potato. Saya dan Bojo saya barusan tes swab di area Yaumate. Ini di Klenteng ya, lokasinya di Klentenge Yaumate. Jadi sini Klenteng, belakang situ sudah bisa untuk tes swab PCR bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Dan sekarang ini saya sama Mas Bojo mau tanya jawab. Sebelum tanya jawab, kalau ada endorsan menerima nggak? Menerima, ini masih kosong. Mejanya masih kosong teman-teman, masih ada kipas. Endorsan disiapkan, bisa ditaruh di sini ya. Iya. Endorse apa aja? Makanan, apapun jasa, itu bisnis. Boleh ya. Sesuai pesanan. Oke, endorsan. Pokoknya kita tidak menolak selagi kita mampu. Kita Tarifnya Mbak? Sesuai seikhlasnya. Seikhlasnya lupa ya. Seikhlasnya wes, pokoknya nggak pakai ruwet. Pokoknya podo mlakune lah. Oke, siap. Sini jalan, sana jalan, yang penting sama-sama jalan. Podo mlakune. Saikhlasnya ya. Saikhlasnya Tarif wes. endorse seikhlasnya. Nggak ada tarif-tarifan. Nggak ada. Ucapan terima kasih pun juga nggak apa-apa. Sak pawe ya. Ucapan terima kasih juga nggak apa-apa. Pawe misalnya jangan blendi ya oke. Terima kasih banyak. Tahu tempe oke. Luwes seneng. Nyambelan gak situ guru-guru. Yo, kayak iso nyambel amplop merah juga oke. Oke, langsung kembali ke pokok persoalan. Iya teman-teman, sekarang ini kan kita posisi di musim pandemi ya. Nah kebetulan beberapa bulan ini, 1 bulan terakhir ini ya, Bojo saya itu sangat sibuk sekali. Dapat endorse ya. Dapat endorse dari salah satu agen Bandung. Nah kebetulan saya juga nggak ikut ke dalamnya, tapi saya mau tanya sama Bojoku, mana tahu ada teman-teman yang berminat, ingin atau punya masalah atau bagaimanapun cari majikan atau apa. Jadi ini mungkin solusinya di agen Bandung itu, semua solusi masalah teman-teman semua itu bisa teratasi. Nah Bojoku ya, kemarin itu kok bisa kamu sampai ke agen Bandung, itu ceritanya biar kok bisa nyampe ke agen Bandung, ceritanya bagaimana? Jadi sebenarnya ada yang tak skip ya ceritanya, nggak bisa tak ceritain secara detail ya. Ada yang di skip, cuman gini aja, di dalam agen Bandung itu ada staff, salah satu staff, dimana salah staff itu juga sudah mulai berpikir bahwasannya mempromosikan sesuatu nggak bisa dengan cara yang jadul ya. Harus cara yang baru. Zamannya udah beda. Zamannya udah beda. Akhirnya nelpon lah ke kita. Sebenarnya dia kenal saya sebelum aku kenal sama kamu malah. Lama berarti ya? Lama dan lama sekali. Banget. Jadi ketika aku jadi tukang bambung itu sudah kenal, dan aku juga udah tahu karakternya. Dan dia juga sudah paham. Saya kayak apa, punya kemampuan kayak gimana. Terus akhirnya ya udah sama dia dihubungilah. Ketika dihubungi langsung saya dihubungkan sama bosnya. Oke, akhirnya ya sudah setelah dihubungkan. Jadi ini berdasarkan yang pertama ya, ketika kita dapat sebuah endorse, itu yang pertama pasti akan dilihat kemampuan, ya kan? Kemampuan kita itu yang akan dilihat, apakah kita itu akan mampu dan bisa membawakan atau mewakili produk atau sesuatu yang akan diendorsin. Ini yang harus dicatat ke teman-teman. Oke. Gitu. Terus agen Bandung ya. Nah, agensi Bandung itu bergerak di tenaga kerja itu ya.
Iya, ya namanya juga agent ya membantu proses. Kan ada juga agent properti lah. Oh iya ya kan. Agent Bandung ini apa kayak gitu coba. Agent Bandung ini agent yang bergerak untuk penyaluran tenaga kerja yang ada di Hong Kong. Jadi dia itu tujuan agent sebuah agent itu kan tujuannya dalam mempertemukan. Ya, orang ketiga lah. Ya, pihak ketiga. Mempertemukan antara majikan dan teman-teman. Iya, PMI yang sekarang proses kerja di Hong Kong. Jadi dan kebetulan di agent Bandung ini, agent ini juga udah luar biasa ya. Menurut saya, nggak tahu ya, mungkin sudah jodoh ketemu dengan saya. Dia berdiri sejak 1987. 24 tahun yang lalu dia sudah berdiri. Kita masih umur berapa ya? 5 tahun. 5 tahun ya? Kita baru mau TK. Iya. Oh, TKB. Kita masih TKA, TKB. Ya, kita masih TK, agent ini udah berdiri di. Nah, kita masih TK, bayangkan kan, otomatis kan. Dan pasti pendirinya juga ownernya ya orang-orang yang udah duluan tinggal di Hong Kong. Pastinya. Tapi orang Indonesia. Ownernya. Oke, jadi lahir di Indonesia. Jadi ownernya ini bisa bahasa Indonesia? Bisa. Berarti Cina Indonesia? Kok aku gak enak ngomongnya. Chinese. Ya, etnis Wagyu Chinese lah. Wagyu. Wagyu. Jadi bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Kantonis, yang ibunya, yang ibunya. Mandarin ya bahasa Indonesia. Suaminya pure orang Hong Kong. Nah, ini suaminya kelihatannya Hong Kong asli sih. Hong Kong asli. Oh, oke. Untuk berarti kelahiran tahun berarti berdiri tahun 87, berarti yang punya ownernya itu udah kelihatannya udah ibu-ibu. Lumayan ya, ibu-ibu. Oke. Terus untuk staff-staffnya juga ada bahasa Indonesia atau hanya untuk Kantonis? Bahasa Indonesia, bahasa Kantonis, orang Hong Kong juga ada. Anaknya kan termasuk orang Hong Kong, anak lahir di Hong Kong. Ada Filipin juga. Jadi ini agent double. Oh, global ya? Filipin iya, Indonesia iya. Cuman kalau di lain dua negara itu nggak tahu saya. Tapi sepenglihatan saya, sepengetahuan saya belum deh. Oke. Berarti untuk staffnya sendiri ada yang spesial bahasa Indonesia. Jadi juga ada bahasa Filipin juga ada. Jadi staffnya orang Filipin, orang Indonesia pure asli juga ada. Jadi itu untuk teman-teman ya. Terus sekarang berarti kamu kemarin itu kan udah datang langsung ke kantornya dan ke boarding house-nya ya? Kantornya, boardingnya ada semua. Ketemu sama ownernya juga ketemu. Nggak apa-apa ya, ini namanya iklan. Ya nggak apa-apa, nggak usah di-cut, biarin aja. Ya karena memang ini ruang publik kan. Ya jadi kalau ruang publik ya sadar lah, jangan marah-marah, mereka juga punya kerjaan. Asli ya, jangan diedit ya. Jangan diedit, ini serius. Tolong tidak diedit. Begini banget dia bikin konten. Nggak punya editor. Yo, kita punya editor tapi nggak punya studio. Oke. Nah, terus berarti berdiri tahun 87. Berarti sampai sekarang itu masih jalan. Eksis. Masih eksis. Terus area-area yang proses masih banyak? Banyak banget malahan. Untuk boarding house juga disediain ya? Iya, disediain. Untuk alamatnya lokasi di mana itu? Ada 5 tempat. 5 tempat di mana? Songwan, Kos WB, Mongkok, Jungwan, Yunlong. 5 cabang. Untuk pusatnya di Kos WB. Oh, oke. Jadi untuk teman-teman ya, barangkali terus saya kemarin kan juga ada beberapa video ya yang mungkin sudah saya upload untuk cuplikannya. Jadi aja juga ngobrol sama staffnya, yaitu ada Miss Yuni yang langsung bahasa Indonesia, dan yang cowok ganteng itu Mr. Koko Steve ya.
Kalau Mister ya Mister Steve. Oh, iya. Kalau Koko ya Koko Steve. Koko Steve aja deh. Berarti Koko Steve itu juga bisa bahasa Indonesia. Jadi bisa membantu teman-teman kalau mau tanya-tanya. Untuk nomor handphonenya berapa, darling? Nomor handphonenya lupa. Hafal ya. Oke, untuk teman-teman. Nanti dicatat. Yang nomor handphonenya yang kepengen tahu, nanti tanya-tanya. di kolom deskripsi juga bisa. Ya, yang kepengen tanya-tanya untuk Agent Bandung bisa langsung hubungi bojo saya juga boleh, nanti disalurkan. Atau langsung WA langsung ya. Lewat Miss Yuni atau Koko Steve. Nah, ini nomornya. Lewat saya aja. Boleh, lewat bojoku juga lewat boleh. Lewat saya aja. Oke. Terus sekarang berarti untuk proses sekarang ini kan pandemi, darling ya. Yes. Jadi Agent Bandung juga masih melayani untuk proses-proses. Pasti semuanya ya. Untuk gaji-gaji di Agent Bandung gimana? Sekarang ini kan banyak ISU, kalau gaji-gaji kan banyak yang tinggi. ISU? Iya. ISU. Untuk di ICU rumah sakit gawat darurat ICU. Untuk di Agent Bandung sendiri gaji-gaji gimana? Jadi gini. Normal, standar atau tinggi? Jadi yang ingin saya sampaikan ya, karena perform pertama ya aku ngelihat subjektif ya menurut saya sih. Karena saya belum terlampau dalam, tapi dengan melihat umur agentnya aja yang sudah sangat istimewa kan, ya gajinya sekarang rata-rata sebenarnya kalau menurut saya ya, camtu rata. Standar. Gaji itu semuanya 46-30. Cuman kembali lagi, karena pasokan, ini sebenarnya pasokan aja. Pasokan dari Indonesia ini kan udah maju mundur kan, otomatis harga yang ada di sini itu udah mahal gitu. Pak, maksud nggak? Karena supply-nya itu sedikit. Jadi bisa tawar-menawar, Pak? Iya. Untuk gaji bisa tawar-menawar. Betul. Tapi satu hal yang juga harus diingat, ketika kita itu sudah digaji taruhlah 5.000 sekian, 6.000 sekian, ya kan? Lo jin itu biro? 6.500. Ada yang 6.500. Gaji 6.500. Bayangkan kan 6.500. Tapi kalau kita ndak kuat mentalnya, ngeludas. Pasti ya kan, karena begini ya, mereka ngasih gaji di atas, dia tahu kan, orang Hongkong ini tahu kalau standarnya 46. Tapi ketika dikasih 6,5 otomatis naiknya berapa persen ya? 1/4 gitu loh. Ya kan? Naiknya di 1/4, otomatis ketika naiknya di 1/4 tadi, dia akan membuat dia akan ngerasa agak sedikit punya power gitu loh terhadap kita. Bisa jadi nyuruhnya nggak diambang sesuatu yang memang nggak apa namanya, sekali lagi batasnya, melewati batasnya, karena gajinya juga melewati batas. Makanya yang pekerjaannya juga over. Iya, jadi yang diharapkan jangan dinilai gajinya, sudah siapkah kita menerima angka segitu gitu loh. Makanya kadang ada yang berbicara bahwa memperlakukan diskriminasi lah, memperlakukan hal yang nggak baik lah, melarang ini itulah. Itu kan yang disampaikan, tapi dia nggak menyampaikan gajinya diterimanya berapa, ya kan? Ini yang menjadi masalah. Saya nggak belain orang Hongkong, tapi ya buat saya ya, kalau dia ngasih gede ya, logikanya saya berpikir ya, aku bayarin kamu lebih kok, aku menuntut kamu lebih ya boleh dong. Berarti nego-nego lah. Nah makanya kalau dapat gaji tinggi, resiko ya tinggi. Nah pastinya seperti itu. Kalau gaji standar otomatis pekerjaan juga standar. Iya. Jadi tolong kembali lagi, hubungan kerja ini tuh namanya sebuah pekerjaan itu kan didasarkan atas negosiasi ya. Jadi saya pun ketika jadi karyawan ya kan, kemudian perusahaan juga mau gaji kan, otomatis kan pekerjaannya apa dulu kan, sesuai dengan gaji, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Iya, makanya kalau kita itu sadar benar dan tahu bagaimana menempatkan, saya rasa pinter-pinter lah teman-teman. Teman-teman itu pinter. Nah terus keadaan lagi pandemi, untuk Agent Bandung sendiri bisa membantu nggak proses dari Indonesia ke Hongkong yang sekarang dengan keadaan yang sekarang ini? Bandung bisa, bahkan istri saya juga bisa. Istri saya juga bisa meroses. Cuman istri saya kan milih kalau meroses. Serius amat ngomong. Yang asik gitu loh kalau ngomong. Jadi kayak gitu ya. Meroses itu bukan tidak bisa.
Nah, pertanyaannya gini loh. Kalau memang benar-benar majikan berani keluarin duit, bener nggak? Majikan berani keluarkan duit dan memang dia butuh, dia pasti akan oke. Nah, pertanyaannya ketika majikan sudah keluarin duit yang gede, nah mbaknya itu cuman sebulan terus cabut, ngeluh dah sih. Kan pusing kepalanya. Yang Kan pusing siapa coba? iya, majikannya yang pusing. Makanya dia mengandalkan yang ada di sini saja. Yang lokal-lokal. Jadi di sini kita bicara bahwa dari Indonesia, sekali lagi dari Indonesia itu berangkat ke Hongkong bukan tidak ada tekad dan kemampuan ya buat saya ya. Tapi sekali lagi bahwa dari Indonesia itu bisa jadi sudah terbukti pernah di sini atau enggak. Buktinya aja kemarin di Agent Bandung juga ada nih. Sudah 10 tahun nih, 10 tahun di Hongkong. 5 kontrak loh bayangin. Terus pulang Indo? Pulang Indo, balik lagi. Lagi. Hanya kuat 1 bulan. Oh. 1 bulan dia hanya kuat. Padahal dia 10 tahun. Bayangkan coba. Padahal datang ke Hongkong dengan kondisi yang kayak gini apa nggak puyeng ya? Bukan nggak puyeng, jadi gini loh. Cocok-cocokan ya? Karena saya melihat sendiri dan saya mendengar sendiri. Ketika dia curhat di agent itu kan dia curhat. Nanti ada di Mbak E apa majikannya? Mbak E. Mbak E. Oh. Nah, nanti saya bikin juga di konten saya, promo juga. Nah, tak dikeluarin di tempat istri saya bahaya. Dikeluarin di tempat saya nanti. Jadi dia itu udah 10 tahun. Otomatis ngelontok nggak sama orang Hongkong. Tapi pada faktanya ya kan 10 tahun dia punya pengalaman. Masih gagal. Gaji 6.500 dia gagal. Gagal. Oke. Bayangkan loh. Jadi begini buat teman-teman. Makanya jangan hanya diburu uangnya. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Yes. Kita maunya kemana nih? Kita maunya nyaman atau kita mau lebih? Kalau kita mau lebih, siapin mentalnya semuanya. Makanya sampai agent Bandungnya bilang, gaji segitu ya siapin mentalnya. Gaji segitu siapin dimarahi sekalian plus omelannya, plus maki-makiannya gitu loh. Jadi karena di Hongkong kan tidak ada pakai fisik. Terus kamu tahu nggak kalau di agent Bandung itu ada potongan nggak untuk saat ini cari majikan atau gimana? Nah, privasi ya itu? Kalau pertanyaan itu harus langsung ke konsultasi ke staff ya? Kalau pertanyaan potongan dan tidak, saya belum pada teknis di sana. Tapi setahu saya kemarin ngomong ya, setahu saya zero, potongan nggak ada. Nggak ada potongan. Oh, oke. Kalau teman-teman pengen cari majikan atau apa-apa, silakan aja tanya-tanya dulu, nggak apa-apa ya. Kalau tanya-tanya potongan dulu. Kemungkinan kalau masih ada potongan bisa jadi agent ini sudah dicabut sama KJRI mungkin ya, mungkin loh ya sekali lagi. Tapi ya nggak tahu. Tapi saya belum detail ke arah di situ. Tapi kemarin juga sudah mulai banyak yang tanya dari Indonesia bisa terbang nggak? Banyak yang tanya. Nah, karena pertanyaannya gini loh teman-teman, bukan masalah terbang dan enggak terbang. Sekarang ada nggak majikan itu yang berani mengeluarkan sejumlah satu ngeluarin uang, dua ngeluarin waktu yang nunggu lama. Nah, iya. Nunggunya nggak sebulan 2 bulan. Jadi buat teman-teman, aku ngerti banget bahwa kalian itu memang mau bekerja, kepingin bekerja dan mencari informasi. Cuman saya jelaskan untuk saat ini kondisi di Hongkong kembali lagi bahwa ketika meng-hire seseorang dari Indonesia itu nunggunya ini loh, karena kan nggak langsung bisa kerja. Mesti karantina 21 hari di hotel dan itu yang bayar majikan. Dan tiket pesawat juga majikan. Coba bayangin kalau dia dapat yang cocok, oke. Kalau mentalnya jatuh remuk, yang teman-teman yang patah, belum siap kerja terus kepengen kan, jadi come on guys gitu loh. Jadi saya nggak akan membela siapapun, saya pastinya membela kalian lah. Kalian adalah bangsa saya gitu loh. Sebangsa dengan saya gitu. Tapi kita mencobalah berkaca gitu, melihat sebuah keadaan. Jangan egoisme dengan pemikiran kita sendiri. Terus kira-kira kamu tahu nggak di agent Bandung sekarang ini banyak majikan apa enggak? Kalau majikan nggak karu-karuan banyaknya. Oh, kayak pol-polan. Banyak. Omber. Cuma kadang-kadang ya kan nggak cocok sama mbaknya yang nggak cocok dengan pekerjaan itu. Karena yang udah di sini nih, milihnya menang. Milihnya menang.
karena udah pinter kan, mereka sebelum selesai cari di duluan. dua kontrak kan dari cari duluan. Sebelum finish cari duluan. Nah, ini cerdasnya mbak-mbak ini semua cerdas buat saya. Serius Iya, ya, makanya iya. kan mereka ngepasin. Jadi kadang cocok, kadang enggak, kadang oke, kadang enggak. Apalagi kalau sudah dua bulan sebelum, kemudian dia sudah prepare, dia libur hari Minggu, dia bisa kingkung, bisa ngerasain kan. Tapi wakeh ya majikan ya, wakeh pol ya. Banyak. Kita tinggal Majikan pilih itu aja ya. segambreng. Kalau teman-teman yang mau finish kontrak atau kepengen ngebreak atau apalah, pokoknya kepengen cari majikan, silakan aja ya, tanya-tanya aja langsung. Tapi Mungkin sekali lagi ya. Gimana? Sekali lagi aku cuman berpesan, ya kan. Boleh ngebreak kalau finish sudah nggak ada masalah. nggak ada masalah ya, ngebreak interminate apapun itu boleh, nggak ada masalah. Cuman permasalahannya sekarang adalah pada saat kita itu jangankan kok ngebreak, finish saja, visa itu bisa ditolak. Bisa ditolak, beberapa banyak alasan. Pastinya finish itu bisa ditolak. Makanya ketika ada pemutusan kontrak kerja, sebaiknya jangan selesai dengan posisi emosi dan emosi. Baik-baik. Jangan datangnya baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Jangan posisi bahwa kalian itu ngajak ribut. Mentang-mentang di luar banyak majikan terus kalian ngajak ribut, bukan begitu. Maksud saya begini loh, kalau kalian tidak menyelesaikan dengan sesuatu yang baik, majikan itu bisa kirim surat ke imigrasi. Itu yang bikin kita yang bikin imigrasi akan lebih mempercayai majikan daripada kita. Terlepas ya. Benar atau tidak? Benar atau tidaknya, saya tidak mendiskreditkan, ini negaranya mereka. Ya yang kita sadari. Makanya pada saat mau menyelesaikan ya dengan polite lah, dengan bijak lah untuk memang menyelesaikan dengan majikan itu. Terus jangan lupa surat yang harus ditandatangani kan selalu ada. Surat finish kontrak atau surat terakhir kerja. Surat itu teman-teman harus meminta ke majikan, karena kan majikan tuh tanda tangan dan kita juga ada tanda tangan di situ kan. Itu ada alasan. Itu pahami. Ya kalau dia nulisnya nggak pas dan nggak bener, koreksi. Sebelum tanda tangan. Di sini ada sekarang Google Translate lah. Ada Google Translate, ada aplikasi di translatein. Setidaknya kita memahami isinya. Kalau belum paham ya jangan ditandatangani dulu. Karena surat itu tuh akan masuk ke imigrasi menjadi rekod dan catatan. Itu garis poin ya teman-teman. Break dan interminate pun kita juga bikin laporan gitu. Alasan kenapa kita kenapa putus break, kontrak. kenapa interminate. Jadi sekarang kita agak lebih smart ya teman-teman. Pada saat break atau interminate itu jangan hanya cuman diselesaikan kewajibannya juga, tetapi surat-surat itu kalian itu harus tahu. Karena setiap ada break interminate, kalian punya catatan. Kalian juga bisa memberikan laporan ke imigrasi. Imigrasi akan ngedata gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan merasa udah 5 tahun, udah 4 tahun, udah 8 tahun seolah-olah kita itu punya rapot. Nggak ada rapot merahnya. Prosedur sekarang nggak seperti dulu. Dulu masih smooth, sekarang lebih detail. Jadi ini hanya kembali lagi untuk menyampaikan buat teman-teman. Jadi saya belum banyak knowledge, pengetahuan tentang di agent, ya kan. Yang banyak pengetahuan agent itu istri saya sebenarnya. Dan istri saya banyak pernah ditanyain, agent apa gitu. Agentmu agent apa? Agent Ranggena. Tapi dia bisa bantu karena dulu dia majikannya, aku promo ya, majikannya dulu adalah yang punya agent, tapi udah almarhumah, udah meninggal. Tapi setidaknya seluk beluknya dia pasti tahu juga gitu. Nah itu yang ingin di konten ini saya sampaikan buat teman-teman, bahwasannya pemutusan kontrak kerja itu ada surat, ada keterangan di mana majikan memberikan keterangan, teman-teman juga bikin keterangan. Nah kalau bisa kalian memahami keterangan yang ditulis oleh majikan dan bisa memahaminya, maka keterangan itu pasti akan dibuat atas kesepakatan berdua kan. Itu wajib loh. Karena pemutusan kontrak kerja itu tanda tangan kedua belah pihak, antara majikan dan pembantu. Nah jadi ini kadang kita nggak tidak terlalu dibahas. Iya, kita tidak menghiraukan. Teman-teman nggak pernah bahas di konten manapun, nggak ada yang bahas. Nggak ngereken lah masalah. Nah di sini dibahas. Iya. Karena saya masuk di mempromosikan agent Bandung, otomatis saya di pihak
coba di pihak itu, tapi tetap saya berusaha juga membela teman-teman gitu. Iya, penting sekali teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau keluar majikan, entah itu majikan keluar negeri, pindah negara, atau majikan meninggal, atau majikan sudah nggak dapat pekerjaan tetap, akhirnya nggak karena finansial, atau mungkin tidak cocok, Financial problem. tidak cocok dengan alasan apapun itu. Nah, itu alasan-alasan itu harus detail dan benar. Kalau detail dan benar, baru teman-teman tanda tangan, majikan tanda tangan, teman-teman harus minta fotokopinya. Itu penting banget teman-teman. Terus itu nyawa juga. Juga bisa dilampirkan catatan sendiri pribadi. Alasan kita kenapa putus atau keluar majikan. Nah, makanya memang sih kalau teman-teman udah capek, udah nggak pernah kepikiran. Nah, aku teman-teman ya, yang perlu digarisbawahi bahwa teman-teman itu masih bisa aja proses untuk cari majikan dengan gaji yang besar. Terus ya itu tadi proses cari majikan dengan sesuai apa keinginan jaga Mbah Sito ya, ataupun jaga anak satu atau bersih-bersih rumah apa, semuanya serba nego dengan gaji dan pekerjaan yang sesuai cocok dengan majikan. Yang jelas intinya kalau mau ganti majikan, garis poinnya ya darling yo, pokoknya catatan pemutusan kontrak kerja atau surat finish kontrak, alasannya harus benar-benar teman-teman ketahui. Nah, saran ya kalau boleh, teman-teman juga punya catatan harian. Jadi catatan harian itu ibaratnya suatu saat ada kejadian apa sama kita, itu ada bisa bukti. dicatat tanggal, jam dan waktu. Misalnya langsung dilempar. Ya kalau bisa foto, bisa foto lah, bukti foto lah. Kalau bisa video kan karena nggak mungkin kan. Tapi zaman sekarang kan nggak, HP selalu ada di kantong kan. Yes. Kecuali teman-teman yang sudah zaman jadul dulu, udah lama ya udah, kalau kerjaan semuanya ditaruh kan ada tuh. Iya. Nah itu biasanya yang lama-lama tuh. Iya. Yang baru-baru nggak mungkin, semuanya Nggak mesti mungkin. di kantong. Saya tahu. Jadi dapatkanlah bukti dan tolong disimpan tuh buktinya semuanya. Jadi ketika ada surat kontrak tadi selesai pemutusan, ada majikan, ada kita, terus kita punya lampiran tersendiri, nanti boleh diserahkan ke agent. Tapi pesan saya ya, kalau mau keluar majikan pikir 1000 kali, kalau bisa bertahan aja dulu kayak gitu. Karena apa, proses sekarang itu lagi lumayan rumit, banyak pemulangan dengan alasan-alasan tertentu. Kita mungkin pelanggaran nyebrang jalan, ada rekod. Nah itu kita juga ada catatan KTP keluar, nomor KTP kita itu udah masuk, data langsung transfer ke imigrasi. Kita punya utang mungkin beberapa bank, nah kita nggak bayar, store, terus ada surat ke rumah majikan dan majikan nggak terima, lapor ke imigrasi, itu juga sudah jadi catatan. Terus ada lagi nih. Kalau ada teman-teman yang bisnis nih, ini banyak nih ya. Kan teman-teman ada yang bisnis nih, banyak bisnis. Jangan disimpan di rekening. Ini catatan. Iya. Jadi sirkulasi uangnya jangan dilakukan di rekening yang Bank Hongkong. Bank Hongkong. Please tolong. Itu soalnya melanggar aturan dari Kalau kerjaan aplikasi, kita. Aplikasi TNG, apa semuanya itu boleh. Asalkan jumlahnya tidak over juga. Kalau jumlahnya over, itu juga tanda tanya. Ini semenjak demo-demo loh. Aliran dana dari luar negeri ke Hongkong itu sangat diperhatikan. Akhirnya kita juga bisa kena screening. Hati-hati ya kan. Karena kembali lagi, yang bergaji YouTube pakai AdSense-nya Hongkong, nah ini masalah. Begitu dapat 4.000, 5.000, 7.000 Hongkong dolar, majikannya komplain, ada surat dari BOC misalnya. Tapi garis bawah, bagi teman-teman yang sudah permanen atau residen itu nggak ada masalah. Ini kan kita ngomongin sama teman-teman yang nanti takutnya teman-teman salah paham. Ya kan yang nonton memang semua banyak, tapi pasti mereka ngerti. Jadi itu pesannya. Iya. Yes. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton di channel YouTube saya. Kalau teman-teman masih ingin tahu info-info seputar cari majikan atau punya keluh kesah dengan pekerjaan, silahkan WhatsApp saja ke nomor Bojoku. Mana tahu Bojoku bisa membantu. Nomor WA berapa darling? 547910077. Tuh lihat, tengok sana tuh. 54791 1 0 1 1 1 0 1 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
77. 77. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dan see you the next video. Bye bye.